Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ars innal insana lafil khusri ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bil sabr. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat serta karunia-Nya. Kita pada hari ini telah berada di 10 hari terakhir dengan penuh nikmat serta karunia dari Allah. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menjalankan ibadahnya dengan baik. Sholawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang akan memberikan syafaat bagi kita di akhirat nantinya. Saudara-saudaraku, tentu dalam perjalanan kita melaksanakan ibadah puasa ini banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan. Baik itu kenikmatan di dalam tubuh kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepada kita, kenikmatan untuk berbuka, di mana kita melepaskan dahaga, melepaskan kesusahan setelah berpuasa selama 1 hari penuh. Itu merupakan suatu kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Lalu yang selanjutnya, kenikmatan yang lain, kita diberikan adanya rezeki untuk saling berbagi. Dan selanjutnya kita juga diberikan kenikmatan yang lainnya berupa kesehatan, sehingga kita dapat fokus, dapat beribadah dengan baik. Di dalam tubuh kita sendiri tentu juga ada kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan sejak kita lahir. Allah telah memberikan kepada kita nikmat mata, yang mana mata dapat melihat sesuatu yang baik. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah memberikan nikmat telinga sehingga kita dapat mendengarkan yang baik. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita mulut sehingga kita dapat membicarakan hal-hal yang baik. Tentu itu semua tidak bisa kita ukur, kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak yang telah Allah berikan kepada kita. Dan lalu bagaimana cara kita untuk bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan itu? Dengan 3 hal. Yang pertama, kita mensyukuri dengan lisan, di mana kita setiap mendapatkan kenikmatan, mendapatkan hal-hal yang baik, kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, cara kita bersyukur adalah dengan cara kita menanamkan di dalam hati kita bahwa kenikmatan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, cara kita bersyukur dengan cara bagaimana perbuatan kita dan efek daripada rasa syukur kita itu terlihat, terpancar dari apa yang kita lakukan. Saudara-saudaraku, tentu di dalam keseharian kita selalu berusaha untuk mengejar segala macam yang ada di dunia ini. Ada suatu istilah yang disebutkan oleh orang-orang barat dengan istilah time is money. Nah, ini adalah suatu pepatah yang sangat populer sehingga dapat memotivasi siapapun untuk melakukan berbagai macam bentuk aktivitas. Nah, lalu bagaimana cara kita memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya, memanfaatkan waktu itu untuk menebar kebaikan? Begitu pentingnya waktu. Allah mengingatkan setiap hambanya untuk tidak menyepelekan. Maka sesungguhnya yang berbuat demikian itu hanyalah orang-orang yang merugi. Sebagaimana tadi di mukadimah kami sampaikan, surat As-Sar 1-3. Dalam surat As-Sar ini menyatakan bahwa seluruh manusia di dunia ini sesungguhnya
berada di dalam kerugian. Namun ada segelintir dari mereka yang beruntung, yaitu mereka yang orang-orang yang beriman, yang meyakini sepenuh hati bahwa dunia ini hanyalah tempat bersenda gurau dan permainan belaka. Mereka memahami bahwa dunia ini hanya bersifat sementara, sedangkan akhirat kekal selamanya. Dan tentu ini kita sering mendengar populer, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Jadi saudara-saudaraku, bagaimana kita memaknai ini? Kita harus melakukan segala sesuatunya itu berorientasi, mempunyai titik akhir, yaitu kehidupan kita di dunia akhirat. Kita harus menyiapkan segala macam perbekalan untuk kita meniti kehidupan kita selanjutnya. Selain daripada itu, dalam surat Asr ini juga dijelaskan, mereka yang termasuk orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang beramal soleh, yang selalu mengerjakan perbuatan baik dan tidak suka menzolimi orang lain. Apa yang diperbuatnya selalu mengandung kemaslahatan, baik untuk dirinya maupun bagi orang lain. Saudara, dalam kita beribadah ada dua konteks. Yang pertama, konteks hubungan kita kepada Allah, yaitu hablum minallah, di mana kita harus meningkatkan keimanan kita, meningkatkan amal soleh kita. Namun dalam hal ini juga, dalam kita beribadah ada hubungan di antara kita sesama manusia, yaitu hablum minan nas, di mana kita harus untuk berbuat baik, tidak menzolimi, dan selalu berpikir untuk kemaslahatan baik diri kita sendiri maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kemudian mereka yang juga termasuk sebagai orang-orang yang beruntung selalu mengajak orang lain dalam hal kebaikan dengan cara menasihati dan kebenaran dalam kesabaran. Dalam ayat ketiga ini juga mengajarkan agar seorang hamba yang peduli dengan lingkungan sekitarnya tidak a priori kepada orang lain, serta menjadi hamba yang tidak hanya soleh secara individual tetapi soleh secara sosial, di mana kita berusaha mengajak saudara-saudara kita yang lain untuk menjalankan ibadah dengan baik. Itulah salah satu cara kita untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika itu sudah kita laksanakan, kita termasuk hamba Allah yang mendapat keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, demikianlah kultum pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kami memohon maaf atas nama kami pribadi dan keluarga besar. Menjelang Idul Fitri ini kami mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah 1 bulan yang akan datang, dan semoga juga kita akan berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan di tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah saudara-saudaraku, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.